Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Syahada Maulana dengan NIM 121600088 dari kelas 2D jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode statistika untuk memenuhi tugas video mata kuliah Statistika Inferensial. Nah, uji statistika berdasarkan jumlah variabel. Yang di sini tidak terdapat variabel dependen atau dependen. Di sini ada univariat, yaitu satu variabel, bivariat dua variabel, dan multivariat atau interdependensi dua variabel atau lebih. Selanjutnya, uji statistik berdasarkan jumlah variabel. Terdapat variabel dependen atau independen. Pertama, univariat. Variabel dependen ada satu. Multivariat atau analisis dependensi, yaitu dependen variabelnya lebih dari satu. Selanjutnya, statistik univariat terdiri dari analisis deskriptif, yaitu terdiri dari mean, median, modus, varian, standar deviasi, proporsi, persentase, mean, dan max. Selanjutnya, C-kuadrat atau analisis proporsi. Uji T atau one sampling t-test membandingkan dengan rata-rata populasi, data kurang dari 30 dan varian populasi tidak diketahui. Uji Z atau one sampling z-test membandingkan dengan rata-rata populasi data lebih dari 30. Selanjutnya ada statistik bivariat, terdiri dari analisis deskriptif atau tabulasi silang, analisis komparatif, misalnya independent sample t-test, dependent sample t-test. Ada analisis hubungan antar dua variabel. Selanjutnya ada statistik multivariat. Dibagi menjadi analisis dependensi, yaitu untuk menjelaskan dan memprediksi lebih dari satu variabel dependen berdasarkan variabel independen yang digunakan. Ada metode statistik analisis diskriminan atau analisis regresi linear multivariat, MANOVA atau multivariat analisis of varian. Ada analisis interdependensi untuk mengetahui struktur kelompok objek, dimensi, dan variabel. Selanjutnya ada metode statistik, yaitu analisis faktor, analisis dan analisis cluster. Selanjutnya, pembagian uji statistik secara kegunaan. Kegiatan pada statistika inferensial baik parametrik maupun non-parametrik atau estimasi dan pengujian hipotesis melibatkan studi tentang variabel. Ada komparatif atau membandingkan variabel, korelasional melihat derajat hubungan antar variabel, pengaruh atau kausalitas yaitu melihat hubungan fungsional antar variabel. Selanjutnya ada studi komparatif. Studi ini digunakan untuk mengkaji derajat signifikans perbedaan variabel dua kelompok sampel karena pengaruh atau perlakuan atau treatment. Untuk itu perlu diketahui apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau berhubungan atau berbeda independen. Di sini ada two sample related atau artinya dua sampel yang saling berhubungan bila diperoleh dengan tiga cara. Yang pertama, satu kelompok diamati dalam dua waktu yang berbeda, dikenal dengan istilah before-after experiment. Yang kedua, dengan memasangkan dua individu yang berasal dari satu populasi. Yang ketiga, dengan memasangkan dua individu yang berasal dari dua populasi yang karakteristiknya mirip. Nah, ada uji-uji statistik dalam studi komparatif. Uji-uji statistik yang terlibat dalam studi komparatif diklasifikasikan berdasarkan pertama, skala ukur, jumlah variabel yang terlibat, ketiga, asal populasi. Nah, di sini udah ada tabel uji statistik komparatif. Nah, di sini ada skala ukur yang terdiri dari nominal, ordinal, interval, atau rasio. Dan jumlah variabel nominal 2, ordinal 2 atau lebih, interval rasio juga 2 atau lebih. Nah, di sini asal populasinya nominal sama, beda, sama, beda. Ordinal sama beda, interval rasio
asal populasinya sama, beda, dan beda. Uji statistik nominal menggunakan McNemar, Exak-Fisher, Chi-kuadrat, Chi-Cochran, dan Chi-kuadrat lagi. Uji statistik untuk ordinal yaitu Saintes, Mann-Whitney, Friedman, dan Kruskal-Wallis. Uji statistik untuk interval atau rasio yaitu GT atau Wilcoxon, dan ANOVA atau analisis varian. Studi korelasional. Setelah diketahui dua sampel berbeda atau tidak, lebih jauh ingin diketahui apakah yang menyebabkan perbedaan itu. Perbedaan bisa saja akibat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang diteliti. Untuk mengetahui kemungkinan terdapatnya hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam populasinya, dilakukan studi korelasional. Selanjutnya ada uji-uji statik dan uji korelasional. Uji statistik pada studi korelasi diklasifikasikan berdasarkan skala ukur masing-masing variabel yang terlibat, atau tidak ditentukan mana yang menjadi variabel pertama atau variabel kedua. Nah, di sini sudah ada tabel uji statistik korelasional. Di sini ada skala ukur nominal, yaitu Pearson, SC, Lambda, Kramer, Pi, dan Tetra-Corrick. Nah, di sini untuk ordinal nominal yaitu theta, untuk interval rasio nominal itu eta. Untuk nominal ordinal tidak ada. Ordinal gamma, Kendall-Stau, dan Sommer SX. Untuk interval rasio ordinal ada Jaspen. Untuk interval rasio Spearman, Rowe, Pearson. Arti koefisien korelasi. Arti koefisien korelasi yaitu derajat hubungan dua variabel dinyatakan dalam satu bilangan yang disebut koefisien korelasi. Besarnya antara min 1 sampai 1. Tanda plus atau tanda min menyatakan arah hubungan, sedangkan besarnya koefisien korelasi menyatakan kualitas hubungan. Koefisien sama dengan 1 artinya terdapat hubungan yang sempurna. Koefisien sama dengan 0 artinya tidak dapat hubungan. Selanjutnya yaitu arti koefisien korelasi. Kurang lebih 0,00 sampai 0,025 tidak terdapat hubungan atau terdapat hubungan yang lemah. Kurang lebih dari 0,26 sampai 0,50 terdapat hubungan yang cukup lemah. Untuk kurang lebih dari 0,51 hingga 0,75 terdapat hubungan yang cukup kuat. Untuk kurang lebih dari 0,76 hingga 1, hubungan yang kuat atau menuju sempurna. Sini ada selanjutnya arti koefisien korelasi. 0,00 sampai 0,20 korelasi sangat lemah. 0,21 hingga 0,40 korelasi lemah. 0,41 hingga 0,70 korelasi kuat. 0,711 hingga 0,90 korelasi sangat kuat. 0,91 hingga 0,99 korelasi sangat kuat sekali. Nah, dan 1 untuk korelasi sempurna. Selanjutnya ada studi pengaruh, digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana variabel-variabel berhubungan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah analisis regresi. Ada dua jenis regresi, yaitu ada regresi linear dan regresi tak linear. Untuk regresi linear yaitu simple linear regression dan multiple linear regression. Selanjutnya ada variabel berdasarkan fungsi. Dalam analisis regresi terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variabel, disebut juga variabel prediktor. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable, disebut juga variabel respon. Variabel tak bebas mengikuti bagaimana perilaku variabel bebas. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.